bahwa di kapal tersebut di mesinnya selalu nggak bisa dinaikkan putarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Ya, para instruktur, para manajemen level di kapal, para operational level, para kadet, para siswa. Udah ada catatan? Iya. Hari ini saya mau melanjutkan cerita saya, hasil observasi saya terhadap laporan permasalahan yang terjadi di salah satu kapal perusahaan. Ya, sekali lagi, supaya saya semangat, supaya saya selalu sehat, bisa membagi ilmu sebagaimana yang Anda harapkan, kadet, para siswa, para pelaut pemula, ya. Tolong jangan lupa tonton sampai habis supaya pinter. Kalau ada pertanyaan atau yang nggak tahu, nanya. Kemudian kalau ada iklan lewat, jangan di skip, tunggu sebentar saja. Ya, ya dengan demikian kita saling membantu. Nah, Anda dapat ilmu dari saya gratis, bantuannya cuma ceklik gitu aja. Ya, saya akan melanjutkan cerita saya kemarin, pembagian ilmu saya kemarin tentang 3 macam pembakaran. Pembakaran gagal, pembakaran tidak sempurna, pembakaran sempurna yang diakibatkan oleh faktor kualitas bahan bakar, termasuk jenis bahan bakarnya, kandungannya, pengabutnya, pompa injeksinya, kemudian dari unsur oksigen, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana turbo chargernya, bagaimana intercoolernya, bagaimana RPM-nya, ya, kemudian dari unsur suhu atau panas yang sangat dipengaruhi oleh kualitas kompresi, ya, kualitas piston ringmu dan piston crown-nya, kualitas suhu gas buangnya, klep gas buang, ya, semuanya akan punya dampak-dampak. Kenapa klep gas buang juga harus sebab kalau klep gas buangnya nggak rata, dia akan bocor, mempengaruhi kompresi, keterlambatan kompresi, ya, iya, oke, kita mau melanjutkan ke berikutnya, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu apa sih sebenarnya permasalahan yang dilaporkan ke saya sehingga saya harus melakukan observasi. Jadi dari technical meeting di kantor, ya, saya mendapatkan laporan, saya mendapatkan informasi bahwa di kapal tersebut di mesinnya selalu nggak bisa dinaikkan putarannya. Jadi putarannya nggak bisa dinaikkan karena suhu udara bilasnya tinggi. Ingat, suhu udara bilas. Biasanya kita konsentrasinya ke suhu gas buang. Ini suhu udara bilas. Jadi putaran nggak bisa dinaikkan karena suhu ini gini. Saya catat. Jadi saya harus mencari sebabnya. Saya cari ininya. Ya. Dengan catatan, saya harus ikut naik kapal, ikut berlayar. Supaya saya bisa membuktikan, menyaksikan. Sehingga saya bisa memberikan laporan tertulis termasuk temuan saya. Ya, saya diizinkan. Ya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan observasi di kapal tersebut dalam rangka
melihat kenapa terjadi demikian. Ingat, kapal atau tugasmu di kapal, tugas orang mesin di kapal cuma dua. Maintenance dan watchkeeping. Sejauh watchkeepingnya bagus, maintenance-nya bagus, maka tidak akan ketemu dengan reparasi. Apa yang dilakukan pada saat saya naik kapal dari pelabuhan A sampai pelabuhan B, saya memperhatikan mereka kerja bagus, kompak, rajin, dan kerjanya juga teliti. Cuma saya nilai kerjanya ini adalah kerja budrek, yaitu sakit kepala dikit, kasih budrek, sakit ini, kasih budrek. Tidak dicari sumber masalahnya. Masalahnya bukan bodohnya para masinis. Mereka sudah menerima teleknya. Akibat dari sekian tahun kesalahan yang tidak dibenarkan, tidak diperbaiki, tidak dicari penyebabnya. Tapi mereka cuma melihatnya, memperhitungkannya dari sisi penghematan. Tapi kalau lihat kenyataannya sekarang, bukan penghematan yang terjadi. Sampai mengeluh, sampai memanggil saya. Ya, kerusakan demi kerusakan. Mereka yang lakukan bukan perawatan lagi. Setiap dia kerja itu sudah perbaikan. Nggak ada perawatan. Jadi ternyata setelah saya ikuti secara nyata, melihat, meraba, mendengarkan, dan hasil diskusi saya dengan chief engineer, second engineer, third engineer, saya kumpulkan, saya mendengarkan langsung dari para supporting level, oiler, ya, saya dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan mereka ini, itu tadi, satu, saya sebutkan sebagai pekerjaan budrek, yang tidak mencari sumber permasalahan. Sumber permasalahannya sudah lama. Mereka itu terima teleknya. Ya, apa itu teleknya? Ya, nanti kita urut. Setelah saya cek, saya analisa sumber permasalahannya waktu itu. Nah, yang pertama itu adalah bahan bakar. Ya, sudah bahan bakarnya nggak jelas. Yang namanya form penerimaan bunker itu nggak tahu isinya apa. Hanya nama bahan bakar sama BD sama kandungan air. Selesai. Apakah itu kandungannya ini angka setanya ini nggak ada. Dan ini ternyata memang hampir setiap kapal menerima begitu. Ya. Jadi waktu saya selalu terimanya lengkap. Oke, saya nggak mau membahas soal itu. Yang jelas itu terjadi. Saya minta supaya itu nanti dicek di lab. Saya melihat namanya purifier nggak jalan. Karena heaternya nggak ada. Perlu diketahui, kapal ini nggak punya ketel. Ada ketel gas buang, sudah dibersihin, nggak pakai ketel gas buang lagi. Dengan alasan apa saya nggak tahu, pokoknya sudah nggak ada ketel. Ini kain ketel sudah nggak ada. Sehingga pemanasan nggak ada. Sehingga pemanas yang saya lihat di situ adalah pemanas yang dengan menggunakan elemen listrik, filamen ya. Oke, jadi purifier nggak jalan. Sehingga Anda bisa membayangkan kualitas bahan bakar yang masuk di. Apa yang terjadi pada saat pelayaran hari pertama, saya sudah disuguhi oleh kenyataan. Diterang udara bilas, ya, terang udara bilas yang mestinya dia itu adalah lubang masuk ke silinder liner, lewat silinder liner ke dalam silinder liner untuk pembilasan. Di situ penuh kerak. Ya, barangkali buat Anda para masinis, para pemula yang sudah lama punya pengalaman,
para rating yang sudah punya pengalaman, kalau Anda masuk di ruang gas bilas, udara bilas, Anda mesti tahu di situ itu apa namanya lembab, basah. Tapi justru ini kering, kayak seperti yang di manifold gas buang. Nah ini apa namanya? Pada saat saya saksikan sendiri waktu itu akhirnya berhenti di pelayaran, di tengah pelayaran, merah. Suhunya di atas 60 derajat, 70. Nah, rupanya Masnis 1 KKM, dia sudah antisipasi. Saya salut sama beliaunya, karena beliau tidak apa namanya tidak pantang menyerah, dan beliau adalah korban dari keterbiasaan sebelumnya. Sehingga beliau tidak sempat melakukan perawatan, tapi melakukan perbaikan, pengatasan. Untuk menghindari kebakaran di dalam lorong gas udara bilas sudah dipasang, diinstal oleh beliau dan anak buahnya, Masnis 2, Masnis ini semuanya kompak untuk dipasang pemadam kebakaran CO2. Satu botol CO2 diambil dari apa namanya baterainya di sana, diambil untuk disiapkan kalau terjadi apa-apa. Nah, ini kejadiannya. Kalau orang lain atau kapal lain permasalahannya adalah gas buang tinggi, ini gas buang belum sempat tinggi. Tapi justru yang tinggi adalah udara bilasnya. Tanda tanya besar. Kenapa begitu? Begitu di overhaul, piston crown-nya itu sudah apa namanya bukan mulus lagi. Tapi sudah pitting, kemudian piston groove-nya sudah lebar, sudah kemakan, sementara piston-piston ringnya sudah banyak patah. Dan dari diskusi saya terhadap mereka, ini hampir setiap overhaul belum waktunya. Jadi overhaul itu yang namanya merawat sesuai dengan waktu, lifetime-nya. Ini mesinnya 3.000, ini baru 1.000, baru 900. Oh, sudah dibuka protol semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Blue buy. Blue buy artinya hasil pembakaran yang seharusnya ke gas buang keluar. Nah, ini masuk molos ke bawah. Molos ke bawah, manasi minyak-minyak atau kelembapan yang harusnya masuk ke apa namanya ke dalam silinder liner untuk dijadikan udara bilas. Jadi di situ kerak, kering dan overheating. Merah. Semua ring demikian. Dan ternyata tidak hanya silinder itu tok. Gantian. Saya dari pot ini sampai pot ini 2 kali. Begitu saya turun, saya sudah membuat satu catatan. Catatan saya terutama adalah terjadinya blue buy. Sumber permasalahannya adalah apa namanya bahan bakar yang tidak diantisipasi atau tidak disikapi dengan baik. Jadi temuan pertama saya adalah itu. Temuan kedua, karena tingginya suhu yang disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna, dia memakan piston crown dan piston ring. Sebagai diketahui, piston crown dan piston ringnya bukan orisinil. Nah, semua KW. Karena memperhitungkan apa namanya penghematan. Kemakan semua. Dan protol semua. Setiap kali overhaul belum waktunya, sudah protol. Saya melihat catatan harian, catatan jurnalnya Chief Engineer di kamar mesin juga, demikian ceritanya.
Ya, rekomendasi saya, purifier harus jalankan, sistem bahan bakar diperbaiki, kemudian tolong piston, crown, piston, ring, silinder liner diganti dengan aslinya. Memang membengkak, kaget, saya dipanggil. Ini bukan barang kecil nih, Bos. Mahal. Ya memang mahal. Tapi itulah eh, adanya. Karena Anda membuat satu penghematan yang tidak, tanda petik, tidak jeli, maka akibatnya demikian. Dan ini udah lama, more than 5 years, kayak gini jalannya. Mesti berhenti dan protol begitu itu. Terlebih pada saat kemarin pergantian B30 yang harus penyikapannya harus lebih ini lagi, ya. Nah, pada waktu dok, akhirnya rekomendasi saya disetujui. Cuma 2 silinder liner, piston crown-nya dan silinder piston ringnya diganti dengan asli. Perjalanan pertama setelah dok bagus, alhamdulillah. Balik, mogok lagi. Peristiwanya sama, ringnya macet. Saya digemblin. Akhirnya saya konsultasi pada saat kapalnya datang, saya naik, saya lihat, saya foto, saya berdiskusi, memang benar, blue bay, masih ada blue bay pada silinder tertentu, tapi blue bay sekarang bukan dikarenakan piston crown-nya rusak, piston groove-nya rusak, atau piston ringnya protol, patah-patah, tapi piston ringnya macet, tidak bisa bergerak karena penuh kerak kering. Ya, saya di situ dituntut lagi. Kenapa? Kok bisa jadi kerak kering di situ? Jawabannya tetap sama. Karena pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna, selain emisi yang keluar yang membawa kerak, ternyata kerak itu ikut ke bawah, ya, memacetkan ring-ring, ya, sehingga ring itu, terutama ring yang bagian atas, macet, sehingga dia blue bay. Rekomendasi saya masih tetap sama karena adanya ini. Dan saya minta klep gas buang dibetulin, ya, karena klep gas buangnya adalah dari hidrolik. Jadi posisi atau unsur air spring itu memegang peranan penting. Unsur rotator memegang peranan penting. Unsur bus memegang peranan penting. Ya, jangan sampai klepnya kena, kalau klep dengan seatingnya kena, kalau ini kena terus. Nah, ini akibat dari pembakaran tidak sempurna tadi, suhu tinggi. Saya masih terjadi gitu terus di silinder 5, silinder 3. Nah, dan ternyata di silinder 5 dan 3 itu adalah silinder liner yang ukurannya sudah oversize. Dan itu silinder lama. Tidak terjadi di silinder yang baru. Ya. Dan satu hal, ternyata keausan itu sebetulnya sudah lama, sudah terjadi lama. Tapi tidak dianggap serius. Tapi ternyata akibatnya sampai sekarang. Saya penasaran, saya tanya, dan KKM juga bilang, silinder liner, silinder oli, pelumasan silinder itu
tidak bagus. Bahwa pelumasan seni tidak macet. Semua keluar. Pada saat sebelum nutup silinder head, masinis 1, KKM, masinis 2, sempat lihat. Keluar. Cuma keluarnya nggak bagus. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini tidak memenuhi persyaratan. Ya, yang gede pun belum memenuhi persyaratan gedenya. Penasaran saya, akhirnya saya cek. Jadi ini adalah dampak dari pembakaran tidak sempurna tadi yang kemarin sudah ini saya jelaskan sedikit. Jadi ada emisi gas buang tinggi, pembakaran susulan, kemudian ini dan pembakaran susulan yang tinggi inilah yang membuat ini. Memperlemah piston crown sudah enggak lagi karena piston crown dan piston ringnya sudah kualitas orisinil, ya. Memperlemah klep gas buang ini masih karena memang apa namanya ini hanya repair terus. Jadi untuk mendapatkan menerima suhu tinggi akibat pembakaran yang tidak sempurna, dia masih kalah. Pertanyaannya kenapa masih terjadi pembakaran tidak sempurna, incomplete combustion? Kenapa? Padahal bahan bakar sudah disikapi dengan baik. Saya cek tangki harian bagus. Tidak, ini berarti fungsi purifier bagus. Saya cek kebersihan yang keluar dari heater terakhir yang mau masuk mesin bagus. Kenapa masih terjadi pembakaran tidak sempurna? Kemarin kita ngomong ada kualitas bahan bakar, ada kualitas udara, ada kualitas suhu. Kualitas suhu ini satu diantaranya adalah keausan silinder liner. Nah, keausan silinder liner inilah sebetulnya biang kerok kedua setelah bahan bakar. Yang kemarin pada pemeriksaan pertama, observasi pertama saya terlewatkan. Ya, ternyata dari catatan memang mereka ini silinder liner ini sudah oversize dan 2 sudah diganti, yang 2 diganti ini yang aman. Yang lainnya kena, yang ada yang lebih parah silinder 5 dan nomor 3. Dan ternyata setelah saya cek bersama KKM di silinder oil aparat lubricator, saya dengar ceritanya dulu dari KKM bahwa itu tidak bagus, Mas. Bahwa lubrikatornya sudah saya setel sampai mentok semuanya dalam kondisi penuh. Oke, kita cek. Saya cek, saya lihat, saya suruh muter. Ternyata hasilnya adalah yang nanti saya tunjukkan. Ya. Jadi jawaban saya atas komplain kenapa masih terjadi pembakaran tidak sempurna dan macet adalah justru pembakaran sempurna menghasilkan kerak ini tadi. Jadi pembakaran sempurnanya ini sekarang. Sehingga penyebab pembakaran tidak sempurna dari faktor suhu inilah sekarang yang menjadi ini saya, temuan saya. Dan ini jelas bisa saya buktikan dengan temuan yang saya datakan. Kompresi tidak optimal. Ini tidak menyebabkan tidak sempurna karena suhunya tidak mencapai pada titik tertentu, terlambat, ya. Ringnya macet, ya. Oke, ring macet sudah diatasi, enggak. Silinder liner aus sehingga diameter oversize ini yang sekarang yang jadi permasalahan.
semuanya adalah tetap pakai apa namanya KW, tapi KW dilawan dengan sesuatu yang nggak berfungsi atau kurang berfungsi, yaitu kurang berfungsinya silinder oil pump atau silinder oil lubricator. Saya ajak KKM Masinis 2, saya minta untuk difoto. Inilah hasilnya. Nah, yang Anda lihat itu adalah kaca-kaca yang menunjukkan minyak yang mau masuk ke lubang-lubang nozzle-nozzle di silinder liner dari apa namanya pipa nozzle-nya yang dipompakan dari sini. Dari sini. Anda melihat itu yang kelihatan putih-putih, itu adalah penunjukan volume yang nyemprot ke masing-masing nozzle. Ternyata sesuai dengan yang sekarang, apa namanya yang kemarin saya cek dia rusak, macet, ausnya gede, adalah dari lubricator yang penyemprotannya menghasilkan pemompaannya kurang. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Padahal itu sudah disetel pada posisi penuh. Pada saat kita putar, hasilnya cuma kayak gitu. Yang tertinggi itu pun belum posisi tertinggi penuh. Padahal sudah disetel mentok. Oleh karena itu, saya merekomendasikan, menyetujui usulan KKM selama ini tidak diganti, selama itu pula akan terjadi dampak keausan silinder liner. Dan ini dampak dari sekian lama. KKM yang ketemu saya sudah bekerja secara bagus dan saya salut sama mereka semuanya. Kompak kerjanya, tidak ngeluh. Nah, cuma sayang kerja mereka adalah kerja karena bukan perawatan, tapi kerja karena perbaikan hasil dari korban perawatan sebelumnya, perawatan yang tidak profesional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ingat, pelumasan membuktikan dampak yang jelek kalau tidak diperhatikan. Bahan bakar akan membuat jelek apabila tidak diperhatikan. Bahan yang tidak orisinil akan membuat dampak yang tidak diharapkan. Tidak seluruhnya masalah ada di gas buang. Ternyata ini masalah di udara bilas. Yang bahayanya justru cukup gede kalau terjadi peledakan di lorong atau manifold udara bilas. Oke ya? Nah, mudah-mudahan pembagian pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk para manajemen level, para operational level, para perwira muda yang sedang bersemangat untuk mencari pengalaman, ya, para kadet, siswa yang sedang menimba ilmu, ya, jangan lupa kemanapun Anda bawa kertas dan alat tulis. Catat apa yang Anda tidak tahu, tanyakan. KKM Masinis 2 punya kewajiban menurut AIMO sebagai pendidik di kamar mesin terhadap anak buahnya. Para instruktur mudah-mudahan mengikuti perkembangan teknologi dan saya akan sangat berterima kasih kalau pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk
gunakan di dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi bahan bakar, pelumasan, nah itu semuanya punya pengaruh. Udara bilas dari turbocharger punya pengaruh. Ya, semua sudah kita observasi sehingga temuan terakhir, dan ini tanda petik yang akhirnya menjadi rekomendasi terakhir saya. Dan sekarang sedang dipesan lubrikator ini, dan segera akan dipasang. Oke, kita jumpa pada session berikutnya nanti, yaitu session tentang inner gas system. Ya, inner gas system. Ada kaitannya dengan scrubber yang kemarin. Ya, oke. Mudah-mudahan sekali lagi bantuan Anda untuk tonton dari awal sampai akhir supaya paham benar. Ya, jangan di skip iklan yang lewat. Itu merupakan bantuan Anda ke saya supaya saya tetap bersemangat untuk tetap bisa mensiarkan ilmu secara gratis. Oke Mas ya, Bapak-bapak, adik-adik saya junior dan para senior, barangkali saya minta maaf kalau saya sok mengajari tapi di luar itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya, ketemu dalam kondisi yang tetap sehat dan lebih cerdas. Sampai jumpa lagi dengan lilin tua.